Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Aisyah dari kelas 4A Ekonomi Pembangunan dengan IPM 2022020118. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas Al-Islam Kemahamudaan dengan tema Ibadah Maliyah. A. Pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta, benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniai untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, seperti zakat, infak, dan sedekah dan lain-lainnya. B. Macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan istilah untuk ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah termasuk dalam Al-Quran dan hadis. Kata zakat merupakan isim masdar dari kata zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah para ulama, zakat adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagian disalurkan pada waktu yang khusus untuk yang berhak menerimanya, sebagaimana definisi tersebut. Ada 5 unsur utama dalam zakat, yaitu 1. Sebagai harta, tidak seluruhnya. 2. Harta yang disakati adalah harta yang khusus, telah ditentukan, misalnya harta perdagangan, tijarah. 3. Ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran, misalnya zakat perdagangan adalah 2,5% dari modal. 4. Sebagian didistribusikan pada waktu tertentu, seperti halnya zakat fitrah dan zakat emas sebagai simpanan. 5. Zakat hanya untuk mustahik yang sudah ditentukan. 2. Infak. Infak berasal dari kata nafkah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang thayyib, dalam kurung baik, dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. 3. Sedekah. Pengertian sedekah adalah ibadah harta pada umumnya. Jika zakat dan infak sudah ditentukan jenisnya, seperti uang, emas, perak, perdagangan, hewan, ternak, dan lain-lain, maka sedekah tidak demikian. Sedekah boleh dengan barang-barang sebagaimana disebut, bisa juga dengan tenaga, pikiran, dan lainnya. Bahkan wajah sumringah dan senyuman pun bisa menilai sedekah. 4. Fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Fidyah saum wajib dilakukan oleh seseorang yang tak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu, khususnya di bulan Ramadan, sebagai salah satu bentuk rukhsah, dispensasi yang diberikan Allah kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Hukum fidyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, adalah wajib apabila 1. Tidak mampu melakukan saum seperti karena lanjut usia. 2. Sakit permanen yang kesembuhannya sangat sulit. 3. Perempuan hamil atau perempuan yang sedang menyusui. Yang bersangkutan boleh memilih antara qada, saum, atau fidyah. 4. Jumlah fidyah adalah sejumlah makanan yang dikonsumsi yang bersangkut pada bulan Ramadan. Setiap hari tidak puasa diganti dengan fidyah, makan sehari untuk seseorang miskin. 5. Kifarat. Kifarat sumpah atau bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Kifarat saum. Sebagai akibat melakukan pelanggaran saum, melakukan
jima atau persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan bagi mereka yang wajib melakukan syawam Ramadan. Kifarat sihar, mengharamkan istri dengan mempersamakannya dengan ibu sendiri adalah dengan memberi makan 60 orang miskin. Kifarat membunuh atau tidak sengaja adalah dengan memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan puasa 60 hari berturut-turut atau dengan memberi makan 60 fakir miskin ditambah dengan kewajiban membayar diat. 6. Kurban Udhiyah. Udhiyah adalah penyembelih binatang tertentu pada hari raya Idul Adha atau hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan niat takarub atau kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udhiyah kurban sebenarnya sudah menjadi syariat para nabi dan rasul Allah. Syarat-syarat berkurban udhiyah. 1. Waktu pelaksanaan kurban udhiyah pada hari raya Adha kurban 10 Zulhijjah setelah sholat sunnah Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 2. Binatang kurban ialah unta, sapi atau kerbau, kambing, biri-biri atau domba. Binatang-binatang tersebut hendaknya pertama tidak cacat atau cacat mata, sakit, pincang, kurus, tak berdaya, rusak, pecah sebelah tanduknya atau telinganya. 2. Bulu binatang. Kambing lebih disukai yang berwarna putih, mulus atau bulu mulutnya, bulu kakinya dan bulu di sekitar matanya berwarna hitam. 3. Sudah berumur 1 tahun bila kesulitan mendapatkan binatang berumur 1 tahun boleh kambing jatsaah berumur sekitar 9 sampai 11 bulan tetapi gemuk, sehat tanpa cacat. Dilakukan sendiri setelah usai melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. 1 ekor kambing berlaku untuk 1 orang atau 1 keluarga. 1 ekor unta atau sapi atau kerbau berlaku bagi 7 orang. 7. Akikah. Akikah adalah binatang kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikah dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari, sekaligus dicukur habis rambutnya, digunduli kepalanya, dan disyiarkan namanya. Apabila pada hari ke-7 tidak bisa dilaksanakan akikah, boleh diundurkan sampai hari ke-14 atau hari ke-21. Pelaksanaan akikah setelah waktu tersebut menjadi ikhtilaf para ulama. Ada yang berpendapat bahwa akikah tetap dianjurkan, akan tetapi ada pendapat lainnya yang menyatakan tidak usah dilaksanakan. Lebih baik berkurban saja pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 8. Al-Hadyu. Al-Hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak atau domba sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang. Mengerjakannya dalam proses ibadah umrah atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya, atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. 9. Dam. Dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umrah, atau karena mendahulukan umrah daripada haji atau haji tamattu, atau karena melakukan haji dan umrah secara bersamaan dalam kurung haji qiran. C. Urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain: pertama, membersihkan harta dari kotoran, kebahlilan, keserakahan, kekejaman, dan keseliman terhadap
kaum fakir miskin. Kedua adalah berfungsi ekonomi membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Ketiga, memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya. Akhirnya kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Karena kalau telah terjadi keterpaduan di antara keduanya, mudah-mudahan bisa mengantisipasi dan akan mengikis sebagai bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial.